Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amitna bi asrarihi fid dharain amin. Sore ini kita mengaji tentang tata cara atau tujuan daripada suami istri. Ini yang kita bahas sifatnya Fathul Izar. Fathul Izar ini kadang-kadang aneh. Kok kitabnya Fathul Izar, artinya buka sarung. Jadi intinya ini kitab kajian porno tapi yang Islami. Di kitabnya pada Bayanul Harsi wa Asrari Awqatiha, yaitu menjelaskan tentang bercocok tanam dan rahasia-rahasia waktunya bercocok tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam anna al-maqsud al-a'zam min an-nikahi at-ta'abbudu wa at-taqarrubu wa itba'u sunnatir rasul. Ketahuilah, pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kalian pakai terjemah Jawa nanti malah di sini kan terjemahan pakai Jawa. Oke, menyesuaikan. Ta'alam, ketahuilah annal maqsudul adam, bahwasanya tujuan yang paling agung, yang paling besar minan nikahi, dari pernikahan itu at-ta'abbudu, yaitu menjadikan ibadah, wa taqarrubu, dan taqarrub, kedekatan kepada Allah, wa itba'u sunnatur rasul, dan mengikuti jejak Rasul atau sunnah Rasul, wa tahsilul waladi wan nasal, dan untuk mendapatkan anak wan nasal dan keturunan. Li'anna bihi baqa'ul alami, karena sesungguhnya bihi dalam di atas apa tahsilul walad, baqa'ul alam ialah menutupi alam, wa intidamuhu, dan jadi ketentraman, ketentraman daripada alam. Wabitarkihi wa ihmalihi, dan dengan meninggalkan tahsilul walad, wa ihmalihi, dan menggunakan apa istilahnya, membaninya, tidak peduli dengan apa tahsil walad itu kharabatun, adapun kerusakannya dia alam, wadirasatun, dan leburi alam. Wa ma'lumun annahu la yasulul hasad, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya sya'an, la yusul hasad, tidak akan dicapai, tidak akan berhasil al-hasad, apa menanam,
illa binasril badri, kecuali dengan menabur benih, al-ardi, atas bumi, awalan pertama. Wa hirsiha, dan menanam, wa zariha, dan memanen, biturukin, dengan berbagai jalan, dengan berbagai, agar alam-alam ini langgeng dan teratur. Bahkan kalau tidak melakukan pernikahan, ini termasuk rabatun, ini meniadakan benih-benih kebaikan. Jadi nikah ini merupakan perintah, keharusan. Bahkan syarat untuk menjadi orang soleh itu harus nikah. Penafsiran dari Imam Nawawi itu, waladun sholihun yad'u lahu. Jadi katakan orang soleh, waladun sholihun yad'u lahu, di hadis Idza matabnu Adam itu termasuk baqal alam dan nabihi baqal alami wa mahu, dan ketentramannya alam. Jadi oleh karena itu merupakan akan mencapai kepada kebaikan untuk menabur benih-benih supaya menikah dengan cara-cara yang ditentukan. Endel falahi, menurut pertanian. Wandarul madadi, dan menunggu, menurut pertanyaan ini, bahasa pertanyaan, ila budui sholah, yaitu menunggu waktu, ila budui sholah, untuk tampaknya pertilani kebagusan, tampaknya kebaikan-kebaikan. Wa kadzalika la yusalul walad wan nasab illa bibasil badri, dan seperti itu pula, seperti itu, yaitu adamul husul, adamul husulul walad, la yusalul walad, tidak akan dicapai anak, tidak akan diperoleh anak, wan nasab, dan keturunan, illa bibasil badri zauj, kecuali dengan menyebar benih, ala masyru'iyatihi, menebar benih pernikahan, ala masyru'iyatihi, atas bercocok tanamnya, allati hiya halilatuhu, yang dia halilatuhu, yang kehalalannya, yakni jadi istrinya. Jadi untuk mencapai anak, keturunan, ya harus nikah. Tidak mungkin kita akan menjadi baik kalau tidak ada melalui proses pernikahan. Qala ta'ala, dawu Allah, berfirman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum, adapun wanita-wanita istri-istrimu kalian, harsun, ialah merupakan sawah atau ladang, lakum, bagi kalian, fa'tu harsakum, maka datangi atau harsakum, pertanianmu, lakukan pertanianmu, kalian, anna syi'tum, sebagaimana syi'tum yang kau kehendaki. Qaddimu li anfusikum, dan
mendahulukanlah kalian yang anfusikum kepada kalian semua. Jadi wanita itu adalah merupakan ibaratnya ladang pertanian yang dimiliki oleh para suami. Maka pertanian itu silahkan sekehendak suami mau ditanamin apa dan kapan saja, ya tergantung kepada yang punya. Uqaddimu li anfusikum, dan harus dahulukanlah li anfusikum untuk kalian semua. Al-ayat. Ini ikrul ayat, bacalah ayat ini. Maka orang akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan putra, itu dengan cara pernikahan. Dan pernikahan itu ya dengan cara yang halal, allati hiya linatuhu, yaitu dengan wanita yang halal. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa sababu nuzul hadhil ayah, dan adapun perantara sebab nuzul hadhil ayah, turunnya ayat ini, ya. Jadi asbab nisa'ukum harsul lakum itu asbabnya, perantaranya pada ayat ini, annal muslimina qalu, bahwasanya orang-orang Islam itu berkata, ini asal-asalnya sebelum ayat ini diturunkan. Asbabun nuzulnya adalah annal muslimina qalu, berkata mereka, inna na'tin nisa'a barikat, inna na'tin nisa'a, bahwasanya nanti saya melakukan atau jima, ya, berhubungan, ya, nanti nisa, saya berhubungan dengan kami berhubungan dengan wanita-wanita, ya, barikatin dengan cara berlutut, waqaimatin dengan cara berdiri, mustarqiyatin dengan cara terlentang. Kemudian wa min baina yadayhinna, dan di antara dua tangannya, wa min khalfihinna, di depan mereka, wa min khalfihinna, dan dari belakang mereka, ba'da ayyakuna al-ma'ti wahidan. Jadi asal usul daripada ayat ini, jadi orang-orang Islam pada bercerita, saya kumpul bergaul dengan istri dengan cara berlutut, ya, kayak bergaul dengan istri seperti itu. Ada yang berdiri, ada yang terlentang, kemudian miring, ya, kemudian ada yang dengan berhadapan, dan dari belakang segala penjuru yang dilakukan, ya. Badaya kun mati, ya. Setelah ayakuna ada al-mati, apa yang didatangi, wahidan, satu. Jadi tidak hanya dengan satu cara yang dilakukan, itu dengan berbagai cara, dari belakang, samping, depan, namanya bercocok tanam, ya. Faqalatil Yahudu, maka berkata orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Islam bercerita begitu, maka orang Yahudi berkata protes, ma antum illa imsal bahail, lakinna na'tihinna ala hay'atin wahidah. Ma antum illa imsal bahaim, kecuali seperti binatang. Kalian ini orang-orang Islam ini cara bergaul kalau seperti itu caranya, ini seperti binatang. Jadi memprotes dengan adanya ayat-ayat seperti tadi ini. Sebelum ayat itu turun, diprotes oleh Yahudi. Tidak boleh, manusia itu tidak boleh seperti binatang, gaul dengan cara yang satu.
Jangan sampai dari miring, duduk, berdiri, lutut, jongkok, segala macam. Tidak boleh. Ini protes orang Yahudi. Ya. Lakinna dan tetapi kami, artinya kami, misalnya kami, lanajidu fit Taurah, kami menemukan lanajidan bahwasanya kami menemukan fit Taurat di anna kulla ityanin, bahwasanya setiap jima yakni tuktin nisa, yaitu tuktan nisa, yaitu didatangi nisa wanita-wanita. Gairul istilqa, kita tahu tercatat bahwa kalau menggolin istri selain daripada cara yang terlentang itu merupakan kotor menurut Allah. Ini kata orang Yahudi. Jadi tidak boleh. Di kitab Taurat sudah dijelaskan semacam itu. Ya. Ala al-Yahudah, maka mendustai Allah Ta'ala al-Yahuda kepada kaum Yahudi. Fabihadil ayat dalam fiatin atas bagaimana cara, wahalin dan tingkah syarah yang dikehendaki, yang diinginkan oleh suami. Ya. Min qiyamin wa qu'udin wa istilqa'in, dari berdiri boleh, wa qu'udin duduk boleh, ya. Dan dari bawah, wa min wara'in dan dari belakang, wa min qitamin dan dari depan, wa fi ayyi syai'in wa fi ayyi waqtin sya'a, dan dari segala yang diinginkan oleh yang diinginkan oleh suami. Sya'a yang berkeinginan, sya'a siapa suami, fil laili waktu siang, wan nahari atau fil waktu malam, wan nahari dan awil nahari atau waktu siang. Pada ingkana, jangan dari misalnya. Lakin kalau ahlul ilmi, tetapi berkata ahlul ilmi, yakni ulama, orang yang ahli ilmu, ya, orang ilmu berkata, man jama'a zawjatahu fi lailatil jum'ati mata billahi, kitabnya Allah. Jadi orang kalau kumpul, ini ahli ilmu yang mengatakan, tadi kan disampaikan boleh. Ini walaupun diprotes oleh Yahudi, katanya orang Yahudi bahwa orang kumpul dengan istri itu tidak melalui dengan cara yang satu, dengan terlentang saja, ini kotor pada suami. Nah, pada istri silakan dilakukan dengan berbagai cara apapun, baik dari depan, belakang, samping, dari manapun itu bebas. Cuman ada kriteria khusus dari ahli ilmi, yaitu walaupun ada kebebasan tertentu, tapi ada cara-cara supaya sebagai ikhtiar seorang suami supaya mempunyai keturunan yang baik, kan tujuannya begitu. Maka manja ma'azawjatahu fi lailatil jum'ati, maka jadi al-waladu anak, kalau jadi anak hafidhan, ialah orang yang hafal fi kitabillah ta'ala, kitab-kitabnya Allah Ta'ala, ini Al-Quran. Jadi kalau ingin punya anak yang hafal Al-Quran, kumpul dengan istri, yaitu pada malam Jumat. Dia anak, kalau nggak ingin jadi anak misalkan, ya kapan saja. Kan diatanya begitu. Tapi kita kan nggak tahu, kita kan hanya kerja saja untuk proses. Masalah jadinya kan kadang-kadang kita nggak ngerti kapan jadinya, dan gitu. Kok tiba-tiba positif. Tapi jadi jangan pada kumpul dalam satu. Dalam keterangan kitab ini, kalau jadi anak kumpul pada malam Sabtu, maka menjadi anak yang gila.
Kalau siang ya Ustaz. Kan begitu kan. Sini kan keterangannya ya karena kebiasaan orang dulu kalau kumpul kan malam. Kalau siang ya itu kan sudah luar biasa ini. Siang itu waktunya kerja cari nafkah. Ya tapi sama saja siang dan malam gitu. Kenapa nggak disebut lailatul sini maka gila, naudzubillah. Waman jama'a fi lailatul ahad, dan barang siapa yang bersetubuh bersama istrinya, sendiri ya fi lailatul ahad, pada malam ahad, pada malam yakunul wa'zu, maka ada walatu sabahna syarikon ialah maling, jadi pencuri. Yaitu dimiliki kepada milik selainnya ya anak itu, dimiliki dirihi kepada miliknya selainnya walad. Jadi kalau kumpul dengan istri pada hari ahad, pada malam ahad, kemudian jadi anak, maka kalau ingin punya anak jahat atau jadi nyolongan bagi tonggo, jangan kumpul malam. Jadi ini istilah ilmu titen ya. Ilmu titen berarti kalau ada orang yang sering nyolongan, ya orang tua harus menghafal. Mungkin aku dulu kumpulnya pas liburan anak kok mana nyolong ya. Makanya malam Jumat aja. Iya, karena liburan itu sudah masuk sekolah, tidak masuk apa kan, kali itu ngambil kepuasan kan. Enak besok itu libur kan begitu. Padahal di sini akan mengakibatkan ya, akan menjadi anak yang al-zaliman, atau orang yang jahat ya. Orang yang jahat, yang suka zalim. Suka zalim untuk melakukan jahat kepada orang lain. Wa man jama'a fi lailatul isnain, dan barang siapa yang bersetubuh menyetubuhin istrinya sendiri fi lailatul isnain, pada malam Senin, yakunul waladu faqiran aw miskinan aw rajan li amrillahi ta'ala wa qada'i. Barang siapa yang berkumpul dengan istrinya pada malam Senin, yakunul waladu faqiran, yaitu ada al-waladu siapa anak, faqiran yang fakir ya, fakir, wa miskin atau orang anak yang miskin, aw radin atau yang ridha li amrillahi ta'ala, lawan urus dengan urusan Allah ta'ala wa qada'i, dan ketetapan Allah ta'ala. Jadi kalau kumpul anak bisa menjadi fakir atau miskin atau ridha dengan urusan Allah, pasrah, wis aku sepenting dirimu sahabat. Jadi tidak ada greget ya, untuk etos kerja itu wis apa jadi pangeran. Apa katanya Allah sudah mati, sebentar lagi kita tuh mati. Jadi tidak penting, dan dia apa adanya gitu. Jadi itu mungkin produk itu pada malam Senin. Jadi terlalu pasrah kepada Allah. Tidak apa-apa, saya memang terima apa adanya, lillahi ta'ala, hidup saya begini, alhamdulillah bisa melakukan ibadah. Jadi pasrah orangnya ya, jadi malam Senin, jadi produknya itu malam Senin. Oh saya dibuka, jadi sudah terima, sudah dia berujung kepada protes mereka orang tua ya. Saya tidak maju-maju di malam Senin. Karena apa? Karena malam Senin itu barokah kan begitu. Nah barokahnya itu ya cuman akibat bulan ini bersetubuh fi lailatul Selasa, pada malam Selasa, yakunul waladu barran lil walidain, maka yakun ada al waladu apa anak barron ialah yang melakukan kebaikan lil walidaini kepada kedua orang tua. Nah, jadi anak yang patuh, tunduk ke anak, nggak suka ngamuan ke orang tua, nggak suka ngambekan ke orang tua,
mungkin produknya dulu pada malam Selasa nunut. Jadi nunut ke orang tua. Ya kapan saja boleh dilakukan. Cuman kalau jadi anak ini risikonya seperti itu. Ya kalau misalkan sudah pingin, masa nunggu malam Selasa ya. Pinginnya malam Jumat, ya. Pinginnya malam Kamis. Terus nunggu malam Selasa kapan kan gitu. Nah, ini maksudnya kalau jadi anak ya. Bagaimana supaya tidak jadi anak dalam kitab Ihya itu kan ada dijelaskannya. Jadi inisial. Jadi kalau dulu menggunakan KB itu ada dalam kaifiah dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana cara-caranya, atau dengan cara hitungan ketiga, hitungan ganjil, dan atau dengan cara kalau belum 17 tahun ke atas jangan. Tidak usah bayangkan ya. Kumpul bersenggama fi lailatul arba pada malam Rabu. Ini semuanya malam, karena malam itu biasanya bercocok tanam untuk laki-laki dan perempuan. Kalau bercocok tanam di sawah berarti siang. Jadi makanya di sini diterangkan adalah waktunya malam. Kalau siang bercocok tanam di sawah aslinya. Kalau malam sawahnya sendiri. Sehingga di sini kalau siang bagaimana? Ya sama saja. Ya, sama saja. Jadi menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah kesemuanya. Dan barang siapa yang kumpul pada malam Rabu ayyakun al-waladu, maka ada al-waladu anak kasir akli, yaitu banyak akalnya, atau kasir ilmu atau banyak ilmunya, atau kasir syukri atau banyak bersyukurnya. Jadi kalau pas malam Rabu kumpul dengan istri, kalau jadi anak maka anak itu cerdas, ya, banyak akalnya, tapi nggak ngakalin ya. Atau kasir ilmu atau kasir ilmu atau banyak ilmunya, atau kasir syukri atau banyak bersyukurnya kepada Allah kalau malam Rabu. Kayak dihitung sendiri nanti, dijadwal sendiri, buat tulisan kesepakatan dengan istri. Pokoknya selain malam ini dilarang. Nah, kalau misalkan dibuat kesepakatan, tapi kadang-kadang kesepakatan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau sudah sama-sama ingin, tidak usah nunggu. Ya. Tapi kalau jadi anak ya itu ini ilmu titen. Jadi apakah yang jelas mengatakan adalah ahli ilmi yang bisa mengatakan seperti ini. Artinya bukan orang-orang yang bukan ahli ilmu yang mengatakan. Ini orang ahli ilmu mengatakan, itu ulama berdasarkan dari literasi atau referensi di kitab-kitab lain atau dalam hadis, sehingga membuat kesimpulan kitab ini Fathul Izar ini. Jadi malam Rabu ya, malam Rabu. Tapi istrinya sendiri, tidak boleh istrinya orang. Kalau istrinya orang bagaimana? Istrinya orang. Jangankan masalah anak ya, dengan cecak saja kelihatannya dosa. Waman jama'a fi lailatul khamis, dan siapa jemaah yang bersetubuh kumpul, ini bab ini 17 tahun ke atas ya. 18%. Jadi yang belum punya ya batin saja. Batin saja. Jadi waman jama'a fi lailatul khamis yakun lahu mukhlishan, dan barang siapa itu suami jamaah yang bersetubuh fi lailatul khamis pada malam Kamis, yakunul waladu mukhlishan, maka ada waladu seorang anak mukhlishan, ada orang yang ikhlas fi qalbihi, di hatinya ya walad,
Jadi kalau Kamis jadi orang yang ikhlas, menerima ikhlas ya. Kalau malam Kamis produknya. Ya kita kan upaya begitu. Tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Nikah kan itu. Tapi keturunan yang super kalau bisa. Ya kalau misalkan kita bablas, misalkan pas kumpulnya hari Ahad, ya mungkin tidak sengaja begitu ya. Kita kan tidak tahu kapan buatnya. Pas liburan. Pas liburan lagi ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa pilih lah. Kita bisa pilih. Kemudian Paman jemaah saudara mana? Sampai di muhlisun ya. Jadi kalau hari malam Kamis atau hari Kamis kumpul dengan istri, kalau itu jadi anak maka menjadi anak yang menerima, yang ikhlas kepada Allah. Si qalbihi di hatinya. Jadi tidak gerundel, tidak riak, tidak apa. Jadi ikhlas. Paman jemaah fi lailatul aid yakunul waladu da sittin asabi. Yaitu dan barang siapa jamaah yang kumpul fi lailatul aid di malam Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ini sudah hampir ya. Yakunul walad da sittin, yaitu akan ada al-waladu siapa anak da sittin, yaitu memiliki 6 asabi jari. Ini kalau jarinya 6 dempel. Ini berarti kumpulnya malam hari raya. Ya kan selama 1 bulan kita tahan, Ustaz. Ya misalkan ini kan momen lebaran, kalau bisa jangan jadi anak. Dalam keterangan maka jarinya dempel 6. Ilmu kita ada kan ya? Tapi tidak usah ditanya atau tidak usah dikasih tahu, ini malah ngamuk ya. Teman dempel, ini berarti kumpulnya bapakmu dulu pas lebaran, pas foto. Tidak boleh, malah ngamuk ya. Jadi tidak usah dikasih tahu dan tidak perlu tuh, ya. Ini pembelajaran untuk kita kalau kumpul, bukan untuk menghakimi orang ya, bahaya nanti malah cari orang yang jadinya dempel malah ditanya, bilangin bapakmu, ngamuk mana. Bagaimana berlebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Ini kan sudah hampir ya, malam Kamis misalkan, malam Senin ya, malam Senin sama nggak tahu nanti keputusan pemerintah. Ya usahakan nggak usah ngambil dulu, takut jadi anak malah tambah jari-jari. Mana lagi? Tadi waman jamaah saujatahu, ini ma'atakallumi. Waman jamaah saujatahu ma'atakallumi yakunul waladu abkamu. Dan siapa jemaah yang bersetubuh kumpul saujatahu dengan istrinya sendiri, ma'atakallumi bersama takallumi, ngomong-ngomong. Kumpul kok ngomong. Ya. Sambil ngerundel pas kumpul itu Gunuman ya. Gunuman itu ngomong-ngomong sama suami istri, kapan kerjanya? Ya sudah, fokus dulu. Yakunul waladu abkamu. Maka yakunul waladu ada waladu siapa anak abkamu ya bisu. Jadi kalau anaknya bisu, mungkin bapak ibunya dulu pas bikin itu ngomong-ngomong gitu. Apa yang diomongin? Ya pokoknya ngomong, jangan banyak ngomong gitu kan. Garap ya garap gitu kan. Ngomong ini tidak jadi. Kalau jadi anak, maka anak itu bisu. Ya Allah alam misalkan, maka ini jangan jadikan sebagai pentakiman kepada orang lain yang sudah bisu. Ini salah bapakmu. Bapakmu tuh bikin sambil ngomong sama ibumu. Malah ini jadi masalah nanti. Nah, jadi ini bukan untuk menghakimi yang sudah ada, ilmu titian saja supaya tidak bisu. Ini kan riyadhah.
Nah, yang sudah punya ada tetangga atau anak yang bisu, jangan dijadikan ini dulu kumpulnya sama ibunya ini sambil ngomong-ngomong rembuan besok bulan jopo. Nah, itu orang ngomong sambil gitu ya itu akhirnya anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu mudah-mudahan ya. Yang masih muda-muda ini yang masih energi. Jadi kalau ada rembukan sama istri dipending dulu, jangan pas kerja sambil ngobrol. Nah, jadi kan catatan penting, tidak usah ngomong-ngomong dulu. Kalau baca Al-Quran Ustaz, itu kan bukan ngomong, tapi kan zikir. Loh, ini tambah parah lagi gini. Sambil ngaji kan ada cerita gitu. Suami ini baru ikut tawajuan, ikut tarekat. Jadi di saat kumpul sama istri itu, jadi dia itu Allah. Akhirnya apa istrinya? Kamu ini kok dari tadi Allah, kapan kerjanya ke saya? Pas kerja seperti itu Allah. Ini mentang-mentang ikut tawajuan, ikut tarekat, malah pas waktunya kumpul Allah terus. Jadi jangan ngomong. Khawatir kalau jadi anak yang bisu. Waman jama'a fi zulmatin, dan barang siapa yang berkumpul fi zulmatin dalam kegelapan, mati lampu, yakunu waladu sahiron, yakunu ada waladu siapa anak sahiron adalah tukang sihir. Makanya ya repot kalau misalkan pakai terang begini kan tidak enak ya. Nah, jadi ya paling tidak begitu remang-remang. Jangan mati dia tahu sendiri. Ada yang diajarin caranya memasukkan, tidak ada kan. Jadi ini ilmu ladun. Sahirun ialah tukang sihir. Ya bukan tukang sihir santet, bukan. Sihir itu senang ilmu menundukkan apa itu. Terus kalau tukang ruqyah misalnya, apa kaitan dengan sihir? Ruqyah itu kan Al-Quran, pengobatan. Tapi juga ada juga yang dimanfaatkan walaupun tukang sihir itu dengan media Al-Quran. Ya, dia berkedok biaya atau Ustaz, tapi dengan cara-cara yang salah. Jadi Al-Quran itu dibuat sihir, dibuat cara menyihir orang. Misalkan baca kulhu, baca surah Ikhlas, tapi tulisannya dibalik kemudian diinjak, katanya begitu. Orang penyihir ini kan media Al-Quran juga ya. Jadi orang ini yang gagal produk, berarti produknya pas kerja itu malamnya terlalu petang. Petang namanya. Ya harus remang-remang katanya ini. Berartinya ini. Ya sabaran itu. Waman jama'a masyiraj ini. Waman jama'a masyiraj yakunu waladu hasanah surah. Dan barang siapa yang kumpul dengan jamaah berkumpul masyiraj bersama lampu, dengan lampu penerang ya. Yakunu waladu, maka ada waladu siapa anak hasanah surati, yaitu ganteng, bagus, surati wajah. Jadi kalau ingin punya wajah yang bagus ya harus terang gitu. Ini latihan, yang biasa gelap-gelap latihan ya. Latihan 25 watt ya. Latihan. Tapi jangan sampai tahu anak kan. Jadi ini dipercaya, ini bukan masalah kepercayaan ya. Jadi ini kayak via tuntunan hanya ahli ilmu menyampaikan cara-cara seperti ini. Ya. Ini bukan untuk sebuah penyangkaan, sebuah perdebatan. Oh, saya tidak percaya, ini ada kitabnya, kan begitu.
Jadi ini ilmu titen, anggap saja ilmu titen lah. Jadi jangan jadikan sebuah tidak boleh, haram, jangan lagi haram. Ini hanya keutamaan saja. Jangan sampai haram, tidak boleh. Kumpul pada malam Ahad nanti malah jadi apa tadi? Jadi pencuri, jadi maling nanti anak. Bukan haram, enggak. Ini hanya keutamaan. Masalah jadi anak dan tidaknya kamu tidak tahu. Apakah malam itu jadi atau enggak? Kita kan tidak pernah berpikir jadi enggaknya. Yang penting garap saja kan. Apalagi sampai di pagi jam dakwah fatwa ke masyarakat. Tolong jangan sampai kumpul sama istri. Wah, berat ini. Di demo nanti sama orang itu. Tak boleh. Ini ilmu titen sebagai apa? Keutamaan saja. Apalagi pengantin baru. Pengantin baru ya. Tak milih-milih hari ya. Tak milih-milih. Kenapa? Dasarnya sudah kuat seperti tadi. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi dari mana saja, kapan saja, dan dengan cara bagaimana. Dengan berlutut, cara berdiri, cara belakang, depan, atas, bawah, boleh. Cuma ini ada kriteria ahli ilmi saja, sebagian cara-caranya kalau ingin targetnya anak. Kalau masalah kerja bebas, tidak ada target. Tidak ada target jadi anak atau apa. Dah. Wa man jama'a, mana lagi suratul hasaniyah, wa man jama'a ra'iyan awratal marati yakunu ulatu a'ma. Wa man jama'a, dan barang siapa yang berkumpul ra'iyan, ya, ra'iyan dengan melihat awratal marati, kepada auratnya laki-laki, aurat mar'ati dengan auratnya perempuan, Ro'yan aurat al-mar'ati, melihat dengan auratnya wanita istrinya, yakunul waladu, maka ada al-waladu sapana a'mayalah yang buta ya. Jadi anaknya sudah tidak buta. Tapi jangan dijadikan kalau ada orang buta, kamu itu berada, jangan ya. Makanya jangan suka melihat auratnya perempuan di saat kerja. Lakunya langsung, jangan dilihat-lihat di. Iya. Kalau disentuh, Ustaz, tidak apa-apa disentuh. Ya. Kalau pas kerja itu kemudian dilihat, gitu loh maksudnya. Ya, kalau tidak kerja dilihat tidak apa-apa, punya sendiri ya. Kalau istri mau melihat bagaimana? Kalau suami tidak membolehkan, tidak boleh, makruh. Tapi kalau suami melihat punya istri, diizinkan tidak diizinkan itu boleh. Loh kayaknya sendiri, lah ya memang begitu aturan. Tapi kalau istri melihat, kalau tidak dikasih oleh suami, punya makruh. Jangan. Ini maksudnya adalah ketika melakukan itu melihat kemaluan dari istrinya, itu tidak boleh. Maka kalau jadi anak, maka anaknya buta nanti. Amal qalbi, atau buta hati. Jadi bisa buta mata, bisa buta hati. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi anak yang cerdas. Ya, tapi ikhtiarnya kalau kumpul tidak usah lihat, tidak usah dilihat. Ya. Kalau dilihat malah lucu nanti. Kamu punya sendiri, Pak. Habis itu kalau anda lihat lah. Kalau opus ya sendiri. Aku penasaran kemudian ya. Kayak apa sih sebenarnya? Lihat ya, kalau punya istri sendiri, jangan nginceng istrinya orang lain, ngincengin orang mandi di kali nanti anak. Boleh, istrinya sendiri boleh dilihat. Kalau nginceng di sungai misalnya orang mandi, tidak boleh, maksiat. Wa man jama'a sa'ila zadi di safarin,
yakunu waladu kadiban, dan siapa yang berkumpul atau jima bersetubuh ya syailah syadi, yaitu minta sangu, minta lisabarin karena perjalanan. Yakunu waladu kadiban, maka ada waladu siapa anak kadiban yang pendusta, pembohong. Kalau kumpul kemudian sambil minta sangu, ya, minta sangu untuk perjalanan, mau jalan misalkan sangu itu terus ya, sangu, minta sangu lisabarin karena mau perjalanan. Dia kuno waladu kadiban, maka ada ya anak kadiban adalah pendusta. Anaknya, kalau anaknya itu pembohong, dengan berapa menit? Masih lagi 7 menit. Oh ya, sebentar, sampai di titik saja. Jadi anaknya nanti jadi anak yang pembohong. Waman jemaah atas syajarati, dan siapa yang berkumpul atas syajarati di bawahnya pohon al-mat'umati yang dimakan, pohon yang berbuah samruha, apa buahnya ya pohon. Yakuna waladu maqtul hadidi aw maqtul al-gharabi aw mata fi hadami syajarah. Dan barang siapa yang berkumpul waman atas syajarati al-mat'um, di bawah pohon al-mat'um yang dimakan samruha, apa buahnya ya pohon. Yakuna waladu apa ana maqtul al-hadidi, yaitu terbunuh dengan pisau dengan besi, atau maqtul al-gharaqi, atau mati dengan tenggelam, atau mata fi hadami syajarah, atau mati dengan dirobohin pohon. Jadi kalau kumpul di bawahnya pohon yang berbuah, maka anaknya nanti akan dibunuh, akan mati terbunuh dengan besi, atau dengan mati tenggelam, atau mati dengan dirobohin pohon. Ya. Kalau mati tenggelam berarti itu dulu, tidak usah masalah dulu. Kalau ahli ilmi yang bagi lil urus arba'atu asya'a, wah yang bagi yaitu prayuga, apa pantas, seharusnya, sewajarnya, prayuga lil urus bagi pengantin baru. Arba'atu asya'a itu 4 perkara. Awaluha akhdul yadai, pertama yaitu mengambil 2 tangannya. Wasaniha, yang kedua kalinya masuk sadruha, yaitu menyentuh demi dadahnya, menyentuh dadahnya. Ya, dadahnya buahnya maksudnya, ya, dadahnya maksudnya buahnya. Ini biar tahu nanti kok dadahnya di mana, Pak? Ya maksudnya buahnya dada gitu. Ya. Ini pengantin baru biar jelas ya. Ini metilakil mahal, wirdatul hal namanya ini. Yang disebut tempatnya, tapi yaitu halnya siapa? Itu gunung-gunungnya itu. Wasali suhaya, yang ketiga yaitu takbil khadda ini, yaitu menambung, nyium dari dua pipinya. Sering-sering istri itu dicium. Ya. Mau pergi cium kedua pipinya, mau kemana, sering-sering nyium pipinya ya, maka tidak akan terjadi kecemburuan dan tidak akan konflik insyaallah. Karena di sini letaknya empat perkara ini yang menjadi ukuran untuk pengantin baru. Pertama menyentuh tangannya, yang kedua menyentuh dadahnya, buah dadahnya maksudnya, dan kemudian mencium, menambung kedua pipinya. Warabiha qiraatul basmalah, dan yang keempat yaitu membaca basmalah inda idkhalil dzakar, jika di saat memasukkan dzakar fil farji, di kemaluannya perempuan. Baca bismillah, hafal ya doanya ya? Hafal bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syadana wa yang belum punya nanti ya catat penting itu ya. Jadi tidak hanya salah masuk. Bismillah, baca bismillah ya di antaranya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zawjatahu 'inda al-hayd faqad nama jama'a ummahu 70 marratan al-hadis. Man jama'a zawjatahu, barang siapa yang kumpul dengan istrinya 'inda al-hayd, di kala haid, faqad nama, maka seolah-olah jama'a ummahu, yaitu berkumpul ummahu kepada ibunya 70 marratan, 70 kali. Jadi kalau kumpul sama istri waktu dalam haid, maka seolah-olah orang itu, suami itu
ngumpulin menggaulin ibunya selama 70 kali. Naudzubillah ya. Nah, mungkin hanya itu, mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan dan diberikan barokah dari para guru, dari masyayikh, dari muassis